Halo sobat, selamat berweekend. Hari ini saya akan update perkembangan kolam saya. Ada ketidakpuasan lah setelah kolam berjalan 1 bulan kemarin. Ya maklum ya, karena saya juga baru mainan kolam koi ini, jadi masih banyak hal-hal yang harus dibenahi. Kolamnya setelah sebulan itu terlihat lebih berkabut, terus banyak kotoran-kotoran kasar yang kurang terfilter. Nah, itu kemungkinannya kan jelas filtrasinya kurang bagus. Terus ada beberapa ikan yang mati. Jadi berdasarkan masukan beberapa rekan ya, ternyata ini oksigen terlarutnya kurang bagus. Desain ini yang bikin masalah nih. Desain waterfallnya ini dia kurang tinggi dan terlalu lebar. Jadi airnya itu jatuhnya kurang bagus. Akhirnya nggak ada riak air yang timbul, tidak ada bubbles yang bikin oksigen. Ya. Akhirnya nggak mungkin kan saya ngerubah itu, ribet lah. Udah biarin aja, malah justru air saya naikkan dulunya sekitar 10 cm lebih ya. Sekarang malah saya 5 cm dari bibir ini. Jadi si waterfall ini cuma mendorong bikin arus saja. Ini yang saya upgrade. Yang pertama adalah wave maker. Wave maker ini dia 10.000 lph, 15 watt. Lihat lumayan kenceng kan, saya tembak ke atas. Jangan bandingkan ini sama powerhead ya. Powerhead kalau 10.000 ya modar, wattnya 70 watt mungkin. Ini cuma 15 watt untuk 10.000 lph. Saya tembak atas, dia bikin arus permukaan, dorong kotoran ke skimmer, kalian bikin arus. Itu yang kedua, pompanya saya tambahin. Yang itu kan pompa utama, yang ke waterfall itu 6.000 lph ya. Ini saya tambahin 2.300 lph, terus moncongnya saya saya penyet itu. Pipanya saya bakar, saya penyet biar dia bisa tekanannya kuat. Ini harusnya larinya ke sana ya. Ini miring karena saya lepas ini tutupnya, ganjelnya itu. Jadi dia berotasi, terus dia juga meningkatkan kemampuan filtrasi. Total kolam ini dia berarti 8.300 lph untuk pompanya. Ini ya flashback lagi. Kolam ini dia net ya, net untuk kolam utamanya aja dia 230 cm panjangnya, lebarnya 130 atau 140 saya lupa. Terus dalamnya kedalaman net dia 80. Pompa 8.300. Setelah saya update, loh kok kotoran tetap aja lolos ya. Jadi agak lumayan bening. Cuma agak lolos. Ini kotorannya masih terlihat, kotoran kasarnya itu kurang tersaring sempurna. Ternyata apa? Jadi air itu lolos tanpa filtrasi karena saya pakai jaring nelayan di chamber ini. Jaring nelayan pakai waring. Itu ternyata ada kelemahannya. Dia tidak bisa menyaring air secara rata. Di pojokan-pojokan ini ada air lolos. Jadi dia kelihatan ada air aliran air cukup deras di pojokan-pojokan. Artinya apa? Dia nggak kefilter si air itu. Karena ya itulah sifatnya si jaring nelayan yang dikasih waring, dia nggak bisa nutup rata sampai pojokan-pojokan. Nah, untuk mensiasati itu, saya kasih jabmat. Jabmat ini saya jepit di atas. Jadi fungsinya selain untuk dia nahan si jaring nelayan agar nggak naik ya, dia juga untuk memastikan kalau semua air itu terfiltrasi. Ini saya ukur dulu panjang lebarnya berapa. Saya lebihi 5 cm lah agar bisa jepit.
nggak ada lagi nih air lolos tanpa filtrasi. Biasanya kan kelihatan nih dulunya tuh kelihatan ada aliran air di pojokan itu. Sekarang nggak, ini udah rata. Air udah terfilter secara sempurna. Terus di sini kalau secara teori kan ini harusnya filter mekanis ya di chamber awal ini. Ini saya kasih biobal, saya timpa pakai karangjahi. Anggap aja ini bukan rumah bakteri ya. Karena apa? Rumah bakteri kan harusnya nggak boleh tuh dibersihkan, dikocok-kocok, dihilangkan bakterinya. Ini anggap aja filter mekanis. Jadi tiap kali backwash ini saya angkat, saya kocok, rontok semua kotorannya, baru saya tarik ini pipa backwashnya ini. Kotoran lari ke sana, saya buang. Ya. Terus di sini juga, di sini kan namanya ini rumah bakteri. Di bawahnya ada gombong, batu gombong, ada kerang, ada biobal di sini. Full rumah bakteri lah. Saya kasih sama Japmat juga, memastikan agar kotoran nggak lolos. Dan dia nahan agar biobal sama batu gombongnya nggak ngapung. Gitu. Jadi jelas sekali perbedaan yang saya rasakan, kolamnya makin terlihat jernih. Meskipun ada sedikit berkabut ini dari makanannya, karena kan saya kasih makanan lele ya, yang mungkin abunya lebih gede ya, agak berkabut, tapi sudah sangat baik. Satu lagi untuk segi tampilan agar lebih enak dipandang di malam hari, saya pasang lampu celup. Ini lampu celup, coba saya nyalakan. Lampu celup 120 cm full putih. Ini sebenarnya kurang puas juga, ini harusnya putih biru ya, agar kolam terlihat lebih jernih dan warna ikannya lebih nyala. Mungkin nanti akan saya upgrade lagi, ini saya belikan mika yang di tukang fotokopi itu yang biasa buat sampul, mika biru akan saya lapis lah biar agak kebiru-biruan. Oke. Jadi itu yang saya upgrade. Intinya sih ikan sekarang terlihat lebih nyaman ya, lebih nyaman. Dia nggak ada lagi ikan loncat, ikan squash atau dia berusaha narik cari udara sampai di atas. Dia udah pada nyaman, nggak ada lagi, insya Allah nggak minta lah ikan yang sakit ya. Dulu kan sempat muncul setelah sebulan tuh muncul kemerah-merahan segala macam, tandanya filtrasinya kurang bagus. Ini filtrasinya udah lumayan jadi, mulai mature. Ini terlihat ada ada cacing-cacing ini kelihatannya apa sih ini cacing ya. Jadi dia garis-garis ini cacing, terus dia dilapisi oleh kotoran-kotoran ini. Ini banyak di pipa-pipa, di dalam pipa itu banyak ini. Itu kata rekan saya sih, itu tandanya kalau udah mulai mature di filtrasinya nih, si airnya mulai mature. Tanaman juga pada subur, dia yang diirigasinya itu. Tanaman di situ kan fungsinya juga nyerap amonia ya. Jadi selain keindahan juga dia berfungsi untuk nyerap amonia. Untuk kedepannya mungkin sudah nggak ada yang saya upgrade lagi. Untuk ikan ini saya kasih 11 itu ada karasi, ada cagoy, slayer ada beberapa, terus soa, sanke, doitsu, tanco di situ, kohaku. Tuh, mungkin nanti ini untuk saat ini masih terlihat belum padat ya, pas lah. Ntar kalau pada gede-gede, waduh nggak tahu lagi, mungkin harus dikurangi ya. Ini yang paling gede itu si platinum itu, platinum putih itu, slayer itu 40 lebih lah, 45 mungkin. Nah, nanti kalau udah 60-an, 70 ya sembuh. Kebanyakan 11 untuk kolam segini. Terus untuk perawatan ini, tanaman ini itu mati tuh, kurang cahaya tuh untuk muncul anaknya itu. Untuk perawatan tanaman-tanaman ini saya nggak pakai pupuk.
Jadi saya pakai ini. Jadi ini air untuk nyiram itu saya pakai pompa yang buat nyuci sepeda motor itu. Ya inputnya saya masukkan ke dalam chamber antara 1 dan 2. Pas sampai dasar. Jadi dia nyedot sekalian nyedot kotoran yang di bawah ya. Kotoran itu saya semprotkan ke tanaman ini. Jadi pupuk alami. Lumayan lah itu, jadi lebih tanaman juga lebih sehat ya. Kecuali ini ya, ini nggak kuat, ini butuh matahari penuh itu. Jadi multifungsi. Chamber terakhir itu malah akhirnya jarang saya backwash karena hampir tiap hari saya semprotkan kotoran di dasar ke tanaman ini. Tuh. Oke, itu saja. Bukan itu saja ya, capek ngomongnya udah 10 menit juga. Yang mau saya share, jadi mungkin berguna bagi sobat-sobat pecinta koi dimanapun Anda berada. Pelajaran berharga yang saya ambil adalah jika ingin kolam koinya ini sehat ya, maka air yang harus kita rawat. Caranya memastikan air itu terfiltrasi dengan sempurna, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kadar oksigen terlarut itu cukup. Yang ketiga, buat arus agar ikannya nggak diem aja, dia selalu aktif bergerak, sehat ya. Itu saja yang saya share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.